Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirida. Saya berasal dari Parangsidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya berasal dari Pancur Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Blaster. Saya dari Pematang Siantar. Homomorfisme. Pengertian homomorfisme, definisi 1,1. Misalkan G, bundaran dan G aksen, star, masing-masing adalah grup. Pemetaan Pi dari G ke G aksen disebut homomorfisme dari G ke G aksen. Jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen G berlaku Pi dalam kurung A bundaran B sama dengan Pi dalam kurung A star Pi dalam kurung B. Homomorfisme disebut pula pemetaan yang mempertahankan atau mengabaikan operasi. Operasi pada G kadang-kadang tidak ditulis, sehingga Pi dalam kurung A bundaran B ditulis Pi dalam kurung AB. Ada beberapa nama khusus untuk pemetaan. Yang pertama, A. Pemetaan untuk atau subjektif jika dan hanya jika range atau himpunan bayangan G adalah G aksen. Yang kedua, pemetaan injektif jika dan hanya jika. C. Pemetaan bijektif jika dan hanya jika. D. Pemetaan pada G yaitu pemetaan dari G ke dalam G itu sendiri. Dan E. Pemetaan identitas dari G ke G dengan Pi dalam kurung X sama dengan X. Definisi 1,2. Suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen yang injektif disebut monomorfisme. Yang kedua, suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen yang surjektif disebut epimorfisme. Yang ketiga, suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen yang bijektif disebut isomorfisme. Sifat-sifat homomorfisme, teorema 1,1. Misalkan, G, bundaran dan G aksen, star, masing-masing adalah grup, sedangkan pemetaan Pi dari G ke G aksen disebut homomorfisme. Maka, yang pertama, I dalam kurung I sama dengan I aksen. I di sini adalah elemen identitas dalam G, dan I aksen adalah elemen identitas dari G aksen. Yang kedua, itu ada I untuk dalam kurung X pangkat min 1 sama dengan I tutup kurung X pangkat min 1 untuk setiap X elemen G. Pi tutup kurung X pangkat min 1 ialah buka kurung Pi X tutup kurung pangkat min 1 yaitu inverse dari Pi dalam kurung S dalam G aksen. Akan dibuktikan sebagai berikut. Untuk I dalam kurung I sama dengan I aksen, dengan I adalah elemen identitas dalam G, dan I aksen adalah elemen identitas dari G aksen. Nah, yang pertama itu ada I aksen adalah elemen identitas dari G aksen. Maka, Pi dalam kurung X star I aksen sama dengan Pi dalam kurung X. Untuk X elemen G dan I elemen G, maka X bundaran I sama dengan X. Sehingga, Pi dalam kurung X bundaran I sama dengan Pi dalam kurung X. Jadi, Pi dalam kurung X star I aksen sama dengan Pi dalam kurung X bundaran I sama dengan Pi dalam kurung X Pi dalam kurung I. Karena Pi homomorfisme, maka I aksen sama dengan Pi dalam kurung I. Untuk yang kedua, akan dibuktikan bahwa Pi dalam kurung X pangkat min 1 sama dengan Pi tutup kurung X pangkat min 1. I aksen sama dengan Pi dalam kurung I sama dengan dalam kurung X bundaran X pangkat min 1 untuk setiap X elemen G. Maka I aksen sama dengan Pi dalam kurung X star Pi dalam kurung X pangkat min 1. Karena Pi suatu homomorfisme. Maka Pi tutup kurung X pangkat min 1 star I aksen sama dengan Pi tutup kurung X pangkat min 1 star Pi dalam kurung X star Pi dalam kurung X pangkat min 1. Pi tutup kurung X pangkat min 1 sama dengan I aksen star Pi dalam kurung X pangkat min 1. Pi tutup kurung X pangkat min 1 sama dengan Pi dalam kurung X1 untuk setiap X elemen G. Teorema 1,2. Jika Pi dari G ke G aksen merupakan homomorfisme grup komutatif, maka G aksen merupakan grup komutatif. Bukti, ambillah A, B elemen G dan A aksen, B aksen elemen G aksen dengan Pi dalam kurung A sama dengan A aksen, dengan Pi dalam kurung B sama dengan B aksen, serta G, bundaran dan G aksen, star. Pi dalam kurung AB sama dengan Pi dalam kurung A star Pi dalam kurung B sama dengan A aksen star B aksen. G grup komutatif, setiap A, B elemen G, titik, AB sama dengan BA, Pi dalam kurung A, B sama dengan Pi dalam kurung BA, sama dengan Pi dalam kurung B star Pi dalam kurung A sama dengan B aksen star aksen. Jadi, setiap A, B elemen G aksen memenuhi A aksen star B aksen, sama dengan B aksen star A aksen, yang berarti G aksen adalah grup komutatif. Teorema 1,3. Misalkan G, bundaran dan G aksen, star adalah grup.
Jika pemetaan Pi dari G ke G aksen merupakan homomorfisme yang subjektif, maka Pi pangkat min 1 I aksen di sini adalah subgrup normal dari G. Dengan perkataan lain, himpunan semua X elemen G yang memenuhi Pi dalam kurung X sama dengan I aksen elemen G aksen merupakan subgrup normal N dari G. Jadi, himpunan N sama dengan X elemen G sehingga X sama dengan Pi pangkat min 1 dalam kurung I aksen, I aksen elemen G aksen merupakan subgrup normal dari G. Bukti yang pertama, kita akan membuktikan bahwa N subgrup, yaitu jika AB elemen N maka AB pangkat min 1 elemen N. Ambillah A, B elemen N, maka Pi dalam kurung A sama dengan I aksen, dan Pi dalam kurung B sama dengan I aksen. Pi dalam kurung AB sama dengan Pi dalam kurung A star Pi dalam kurung B, Pi dalam kurung AB pangkat min 1 sama dengan Pi dalam kurung A star Pi dalam kurung B pangkat min 1 sama dengan Pi dalam kurung A star buka kurung Pi B tutup kurung pangkat min 1 sama dengan I aksen star dalam kurung I aksen pangkat min 1 sama dengan I aksen star I aksen sama dengan I aksen. Jadi, AB pangkat min 1 elemen N dan N merupakan subgrup. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa N subgrup normal, yaitu jika G elemen G dan N elemen N, maka dalam kurung G kali N kali G pangkat min 1 elemen N. Pi G kali N kali G pangkat min 1 sama dengan Pi kali dalam kurung G star Pi dalam kurung N star Pi dalam kurung G pangkat min 1 sama dengan Pi dalam kurung G star I aksen buka kurung Pi G tutup kurung pangkat min 1 sama dengan I aksen. Jadi G kali N kali G pangkat min 1 elemen N dan N subgrup normal. Jadi himpunan N sama dengan X elemen G sehingga X sama dengan I pangkat min 1 buka kurung I aksen, I aksen elemen G aksen disebut inti atau kernel dari pemetaan tersebut dan dinyatakan dengan kernel atau Pi. Tema 1.4. Misalkan himpunan G terhadap operasi bundaran dan G aksen terhadap operasi bintang adalah grup, sedangkan Pi adalah homomorfisme dari G ke G aksen. Himpunan semua peta bayangan anggota dari G dalam G aksen oleh homomorfisme Pi merupakan subgrup dari G aksen. Teorema 1.5. Misalkan G suatu grup dan N subgrup normal dari G, sedangkan G atau N grup faktor jika pemetaan Pi ke G atau N didefinisikan oleh Px sama dengan Nx untuk setiap X elemen G, maka Pi suatu homomorfisme. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, diketahui Z ke R Px sama dengan X tambah 1. Identifikasilah apakah homomorfisme atau bukan. Maka kita ambil sembarang A, B elemen R. Pi kali A tambah B sama dengan A tambah B tambah 1. Pi kali A tambah Pi kali B sama dengan A tambah 1 tambah B tambah 1 sama dengan A tambah B tambah 2. Sehingga Pi kali A tambah B tidak sama dengan Pi kali A tambah Pi kali B. Maka Z ke R Px sama dengan X tambah 1 bukan merupakan homomorfisme. Yang kedua, misalkan G adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen adalah himpunan bilangan bulat selain 0 dengan operasi perkalian. Pemetaan Pi dalam G ke G aksen didefinisikan oleh X. Px sama dengan 4 pangkat X untuk setiap X elemen G. Tunjukkan bahwa Pi adalah homomorfisme. Maka kita misalkan Pi adalah pemetaan dari G ke G aksen dengan Px sama dengan 4 pangkat X untuk setiap X elemen G. Lalu ambil sembarang A, B elemen G. Maka Pi kali A sama dengan 4 pangkat A dan Pi kali B sama dengan 4 pangkat B. Sehingga Pi kali A tambah B sama dengan 4 pangkat A kali B sama dengan 4 pangkat A kali 4 pangkat B. Sehingga Pi kali A kali Pi kali B. Jadi Pi suatu